Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di makam Sunan Pandanaran yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Bayat atau Susuhunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II atau Wahyu Widayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Kompleks makam Sunan Bayat ini dibangun di atas Gunung Jabal Kat, sehingga untuk menuju ke atas perlu mendaki kurang lebih 200-250-an anak tangga. Mitos yang berkembang, jika ada yang menghitung jumlah anak tangga dari awal naik sampai di atas, dipastikan hitungan setiap orang akan berbeda. Di makam ini tidak ada larangan untuk kalangan tertentu untuk berkunjung, asalkan memakai pakaian bebas yang sopan. Dan jika perempuan sedang berhalangan, hanya diperbolehkan sampai di depan pendopo Prabayeksa. Ketika sampai di tangga terakhir, pengunjung diwajibkan untuk melepas alas kakinya sebelum memasuki kawasan makam. Setelah menaiki tangga di tempat penitipan sepatu dan sandal tersebut, terdapat Masjid Sunan Bayat yang memiliki 2 beduk di kanan kiri pintu masuknya. Masjid ini berarsitektur rumah joglo atau rumah daerah khas Jawa. Selain masjid, tentunya ada kawasan makam yang menjadi daya tarik utama kompleks makam ini. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Wisata Jateng, terbagi menjadi 6 halaman yang dipisahkan oleh tembok keliling dan pintu masuk. Diurutkan dari kaki hingga puncak bukit, bagian-bagian tersebut adalah Gapuro Segar Muncar, Gapuro Duda, Gapuro Pangrantunan, Gapuro Yasan Enggal, Gapuro Panemut, Gapuro Pemuncar, dan Gapuro Bali Kencur yang merupakan gapuro terakhir sebelum memasuki makam utama Sunan Bayat. Setelah melewati Gapura Bali Kencur, wisatawan dapat memasuki pendopo Prabayeksa. Pendopo ini memiliki fungsi sebagai jalur antrian wisatawan sebelum memasuki makam utama atau gedung inten. Di pendopo Prabayeksa terdapat juru kunci yang bisa dimintai tolong untuk memanjatkan doa bagi para peziarah. Sebelum memasuki bangunan utama makam, wisatawan akan melalui tangga yang terdapat pintu 3. Disebut pintu 3 karena terdapat 3 pintu kosong yang merupakan pintu terakhir sebelum memasuki bangunan utama makam.
Di depan 3 pintu terdapat 2 gentong bernama Gentong Sinaga yang airnya dipercaya memiliki karomah, sehingga banyak wisatawan yang mengambil air dari gentong ini untuk diminum, cuci muka, ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Barulah wisatawan akan memasuki bangunan utama makam Sunan Bayat yang disebut dengan Gedong Inten. Bangunan ini berbentuk seperti rumah joglo yang di dalamnya terdapat cungkup makam untuk makam Sunan Bayat. Cungkup makam Sunan Bayat ditutupi oleh kain putih. Pergantian kain putih penutup cungkup makam Sunan Bayat disebut ngelangse. Sunan Bayat dulunya merupakan mantan Adipati Semarang yang kemudian menjadi murid dari Sunan Kalijaga. Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran berjasa menyebarkan ajaran Islam dengan budaya dan pemberdayaan umat. Pendekatan budaya yang dilakukan Sunan Pandanaran dapat dilihat dari kompleks sekitar pemakamannya, yang bangunannya seperti candi. Hal ini menunjukkan Sunan Bayat berdakwah dengan memadukan budaya lokal. Sunan Bayat juga mengajarkan falsafah Patem Bayatan yang merupakan cikal bakal nama Bayat dan berarti musyawarah atau gotong royong. Selain itu, Sunan Bayat juga memikirkan segi pemberdayaan umat dengan mengembangkan batik, keramik, dan gerabah untuk masyarakat Bayat dan sekitarnya. Tak heran, hingga sampai sekarang, Bayat menjadi sentra industri batik, keramik, dan juga gerabah. Pada bulan sebelum Ramadan, terdapat ritual sadranan. Menjadi salah satu momen paling ramai peziarah di kompleks makam tersebut. Pada bulan itu pula, pemerintah dan masyarakat desa setempat mengadakan tradisi yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang berpuncak pada 27 ruah. Rangkaian tersebut diantaranya adalah mengganti mori, lalu malam midodareni dengan menampilkan laras madya dan macapat. Pada 27 ruah pagi, ada kirap gunungan dari balai desa menuju Bukit Jabalkat yang merupakan lokasi makam Sunan Bayat. Sorenya, ada pertunjukan reog dan malamnya pentas wayang. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Makam Sunan Bayat di Klaten ini terkenal di kalangan para peziarah karena merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak.